Do that one dance, baby. That one dance. Hai anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Bu Ika berharap anak-anak dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, Bu Ika akan memperkenalkan diri Bu Ika terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas tujuan pembelajaran kita hari ini, kemudian kita akan ke materi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Benedikta Ika Puspitarini, biasa dipanggil Bu Ika. Bu Ika mengajar kelas 3 di SDK Untung Suropati 2 Sidoarjo. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan belajar mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Anak-anak juga belajar membandingkan dua pecahan per pembilang sama dengan benar. Lalu kita akan meragakan gerak cepat lambat kepala dengan benar. Nah, sekarang kita akan membahas materi kita pada hari ini. Pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Beni mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu, cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Beni dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Nah, anak-anak, jadi cuaca ini pasti kita alami dengan cara berubah-ubah, ya, berubah-ubah di seluruh tempat. Jadi cuaca ini tidak menentu mengalami cuaca hujan, tidak hanya mengalami cuaca berawan. Jadi kita pasti mengalami perubahan cuaca di sekitar kita. Nah, di sini ada sebuah dialog antara Beni, Udin, dan Edo. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya?
Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya, Edo, pagi hari cuaca cerah. Namun, saat istirahat, cuaca berubah menjadi berawan. Siang hari, cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Sekarang, anak-anak coba perhatikan teks tentang cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung bertanda akan segera hujan turun. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Informasi apa sajakah yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Nah, di sini Bu Ika sudah memberikan beberapa informasi yang dapat kalian peroleh dari bacaan tadi. Yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Bisa saja hari ini cerah, namun sebaliknya besok hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang dan udara panas. Lalu, saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Saat cuaca berawan, matahari akan tertutup. Nah, itu adalah beberapa informasi yang bisa kita dapatkan dalam teks bacaan. Hari ini adalah hari Minggu, saat sore hari. Cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Beni mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama yang telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan pada bagian tersebut dilambangkan dengan 1/8. Nah, anak-anak, jadi tadi buah melon yang belum dipotong yaitu pecahannya adalah utuh atau 1/1 atau 1. Nah, setelah itu Dayu memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Nah, maka bentuk pecahannya adalah 1/8.
Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Maka bentuk pecahannya adalah 1/6. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Dan mengapa? Nah, di sini ada sebuah percakapan, yaitu teman-teman, lihat inilah potongan buah melon yang pertama. Dan yang dibawa oleh Edo adalah melon atau potongan buah melon yang kedua. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Tadi punya Lani pecahannya adalah 1/8, sedangkan Benny yaitu 1/6. Nah, bagian melon yang dipegang Benny itu adalah lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Mengapa? Karena bagian melon milik Lani yaitu adalah 1/8. Sedangkan bagian melon Benny yaitu 1/6. Jadi, bagian punya Lani itu kurang dari bagian Benny. Maka, jika kita bandingkan 1/8 dengan 1/6 atau 1/6 dibandingkan dengan 1/8, maka perbandingannya adalah lebih besar. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa mencarinya yaitu dengan cara mengkalikan. Mengkalikannya yaitu dengan cara disilang, yaitu 8 dikali 1. Maka 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Kemudian 6 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 6. Maka 8 titik-titik sama dengan 6. Maka hasilnya adalah lebih besar. Nah, untuk simbol lebih besar yaitu seperti ini. Seperti yang ada di video pembelajaran kita hari ini. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Nah, di sini Bu Ika memberikan simbol atau tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, di kelas 2, anak-anak sudah mempelajari lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Dan jangan lupa, dan juga jangan keliru bagaimana penulisan tandanya dengan benar. Oke? Nah, anak-anak, sekarang perhatikan beberapa gambar di sini, yaitu Lani mempunyai bagian 1/8, lalu Benny 1/6. Kemudian Dayu ada 2/8, Udin ada 2/6, Siti ada 3/8, dan Edo ada 3/6.
Siapakah yang makan melon paling banyak dari antara mereka? Nah, di sini yaitu sama-sama satu ya, untuk punyanya Benny dan Lani. Untuk pembilangnya ini sama-sama satu, sedangkan penyebutnya angkanya berbeda. Maka yang paling banyak yang makan melon antara Lani dan Benny adalah Benny. Sedangkan untuk Dayu dan Udin, yang memakan melon paling banyak adalah Udin. Kemudian untuk Siti dan Edo, yang memakan melon paling banyak yaitu adalah punya Edo. Jadi, yang memakan melon yang paling banyak di antara mereka adalah Benny, Udin, dan Edo. Nah, sekarang Bu Ika mempunyai 2 contoh soal. Nah, kita bisa membandingkan potongan buah melon tadi, yaitu dengan memberi tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan di sini soal yang pertama, yaitu punya Siti dan Edo. Punya Siti ada 4/8, sedangkan Edo 4/6. Nah, bagaimana cara menentukan tanda lebih dari atau kurang dari? Cara menghitungnya yaitu kita bisa kalikan dengan perkalian silang, yaitu 6 penyebut dikali dengan 4 pembilang. Maka hasilnya adalah 24. Lalu 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Nah, 24 titik-titik dengan 32. Maka tandanya adalah kurang dari. Nah, sekarang soal yang kedua ada Dayu dan Udin. Dayu memiliki 5/8, sedangkan Udin memiliki 5/6. Maka bentuk pecahannya adalah kurang dari. Itu caranya sama. 6 dikali 5 hasilnya 30. Kemudian 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Maka kita bisa menentukan mana yang lebih dari dan mana yang kurang dari. Oke anak-anak, dari beberapa materi yang sudah kita bahas hari ini, sekarang Bu Ika memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu anak-anak menentukan tanda lebih dari atau kurang dari, seperti yang sudah Bu Ika jelaskan tadi. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak silakan kerjakan di buku kotak, tulis dengan rapi dan jelas, lalu jangan lupa dikerjakan dengan teliti. Jika sudah, segera dikirim ke Google Classroom. Sekian tadi anak-anak pembahasan kita pada hari ini di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga pembelajaran video hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.